Terbaru pihak yang tak terima dengan ulah SBY yang sewenang-wenang melakukan pemecatan secara sepihak. Maka akhirnya pihak yang dirugikan oleh SBY melakukan langkah-langkah hukum. Selain melaporkan hasil KLB ke Kemenkumham, tim hukum Partai Demokrat versi KLB juga akan melaporkan Partai Demokrat ke Bareskrim Mabes Polri dalam waktu 2 hari. Ya, tentunya dalam pengungkapan rekam jejak digital di backup oleh Direktorat Cyber. Ya, tersangka yang pertama ya sebagai orator. Ya, orang yang bisa kita lihat di video, dia yang menyampaikan secara voice, secara lisan. Mendongkel dan merebutnya dari Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah. Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi. Tolong Pak SBY dan AHY, jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Biar yang menjawab masyarakat sendiri, biar yang menjawab nanti peserta KLB sendiri. Nah, nanti kita yang akan memutuskan sesudah dokumen-dokumen resmi disampaikan kepada pemerintah. Dan nanti akan kita buktikan nanti ketika kita mengesahkan misalnya, oh yang benar KLB Medan misalnya. Kita lihat aja nanti dasar-dasar pertimbangannya. Dan sekarang ini zaman terbuka, orang nggak boleh bohong, nggak boleh main-main. Gitu. Dilihat aja. Bagaimana kalau pengurus baru hasil KLB itu meskipun tidak diresmikan oleh Menkumham, tetapi kemudian pemerintah menganggap ada kepengurusan kembar? Jawaban saya sangat jelas dan tegas. Kalau hal itu sungguh terjadi, itu namanya keterlaluan. Itu benar-benar menginjak-injak rasa keadilan dan juga menghancurkan nilai-nilai demokrasi. Nah, silakan analisis. Saya kan belum mengambil keputusan. Kami belum mengambil keputusan. Itu kalau dijelaskan sekarang, nanti yang satu bantah lagi ya silakan aja. Kisruh yang terjadi pada keluarga Cikeas nampaknya semakin meruncing kemana-mana. Terbaru pihak yang tak terima dengan ulah SBY yang sewenang-wenang melakukan pemecatan secara sepihak. Maka akhirnya pihak yang dirugikan oleh SBY melakukan langkah-langkah hukum. Ketujuh mantan kader itu yakni Marzuki Ali, Darmizal, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, Yus Sudarso, Syafatilah Mozaib, dan Johnny Allen kepada pemimpin partai. Kuasa hukum DPP Demokrat dalam perkara tersebut yaitu Mehbob menilai gugatan kader terhadap pimpinan Partai Demokrat itu kontradiktif dan membingungkan. Menurutnya, gugatan itu mencerminkan pengakuan mereka atas keabsahan kepemimpinan Partai Demokrat sekaligus ketidakyakinan mereka atas hasil KLB ilegal yang mereka gelar di Sumatera Utara. Dalam KLB ilegal, Johnny Allen, Darmizal, Marzuki Ali, dan lain-lain menyatakan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres 5 2020 yang sudah disahkan pemerintah sebagai demisioner. Tapi sekarang kepengurusan yang mereka nyatakan demisioner itu mereka gugat, kata dia. Selain itu, kebingungan lainnya kata dia dalam KLB ilegal itu, Johnny Allen CS sudah menyatakan pemecatan mereka oleh partai tidak berlaku. Namun mereka masih memasukkan gugatan pemecatan. Gugatan Johnny Allen dan kawan-kawan ini menegaskan pengakuan mereka bahwa hanya ada satu entitas organisasi yang sah secara hukum, yaitu Partai Demokrat hasil Kongres 5 2020 yang kepengurusan dan ADART-nya sudah disahkan pemerintah, kata Mehbo. Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nur Cahyono membenarkan adanya gugatan dari 6 kader Partai Demokrat terkait keputusan pemecatan yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perkara gugatan itu akan disidangkan pada Selasa 23 Maret 2021 nanti. Diketahui, gugatan itu didaftarkan pada Senin 8 Maret 2021 dan terregister dengan nomor perkara 147-PDT-G-2021
Garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 6 kader yang mengajukan gugatan tersebut yakni Marzuki Ali, Darmizal Triyulianto, Ahmad Yahya, Yos Sudarso, dan Syofatilah Mohsain. Adapun pihak yang digugat adalah 3 orang. Selain AHY sebagai Ketua Umum, ada Teguh Rifki Harsha dan Hinca Panjaitan. Sidang perkara gugatan parpol antara Marzuki Ali dan AHY akan disidangkan tanggal 23 Maret 2021 hari Selasa dengan Ketua Majelis Hakim Ibu Rosmina dan Hakim anggota Bapak IG Ego Purwanto dan Bapak Teguh Santoso, kata Bambang saat dikonfirmasi pada Senin kemarin. Dalam petitum gugatannya, Marzuki Ali dan kawan-kawan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan surat keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang menyatakan pemberhentian kepada mereka. Selain itu, mereka juga meminta Majelis Hakim untuk menyatakan AHY, Teguh Rifki, dan Hinca Panjaitan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain gugatan dari Marzuki Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga akan menggelar sidang perkara gugatan dari Johnny Allen Marbun. Perhara Kongres luar biasa Partai Demokrat mulai makan korban. Puluhan kader pimpinan partai berlogo bintang Mercy ini pun dipecat. DPP Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono mencopot 21 ketua DPD dan DPC karena dinilai telah membelot. Ada yang dicopot setelah Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara digelar pada Jumat kemarin. Namun ada juga telah dipecat sebelumnya ke LB. Di Jatim, ada 2 ketua DPC yang dicopot dan digantikan PLT, yaitu DPC Ngawi dan Sumeneb. Di Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPD Provinsi Kepulauan Riau yang juga Bupati Bintan Apri Sujadi termasuk dalam barisan yang dicopot. Kalimantan Selatan menjadi wilayah terbanyak yang ketua DPC-nya dipecat. Total, DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan telah mencopot 8 ketua DPC. Ini sebenarnya menjadi bom waktu bagi SBY dan AHY. Banyaknya laporan yang dilayangkan ke penegak hukum menjadi bukti bahwa Demokrat di bawah arahan Muldoko benar-benar serius melawan kubu SBY. Menanggapi polemik Demokrat yang tak kunjung mereda, mantan kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul turut menanggapi adanya polemik dualisme di partai tersebut. Dualisme Partai Demokrat ini terdapat kubu dan kubu KLB Deli Serdang dengan Ketua Umum Muldoko. Hasil KLB Deli Serdang ini pun dinilai menjadi solusi untuk mengatasi kisruh internal partai. Meski demikian, rupanya masih terdapat kisruh terjadi dengan hasil KLB Deli Serdang. Baik kubu AHY dan Muldoko mengklaim sebagai pengurus Partai Demokrat yang sah. Lantas bagaimana tanggapan mantan kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul? Dilansir dari Mata Najwa pada Kamis hari ini, Ruhut Sitompul mengaku berterima kasih kepada SBY yang telah membesarkan dirinya. Saya ini diehard SBY, orang bilang Ruhut itu anjing penjaga SBY dan Partai Demokrat. Karena begitulah saya perjuangkan Partai Demokrat. Papar Ruhut Sitompul. Merasa tak bisa lupa dengan asalnya dari partai berlambang Mercy ini, Ruhut mengaku sedih dengan kondisi Partai Demokrat saat ini. Hari ini aku menangis, ada 2 tokoh Demokrat yang berkonflik. Kenapa kita kebawa ke ruang publik? Ini yang buat saya sedih. Jelasnya, Ruhut pun mempertanyakan alasan sebagian besar orang yang terus memojokkan sosok Muldoko. Kenapa sih Pak Muldoko terus dipojokkan? Bagi kader Partai Demokrat kita berterima kasih. Saya itu kacang yang tak bisa lupa dengan kulitnya, beber Ruhut Sitompul. Tak hanya itu, Ruhut mengaku sedih ketika Muldoko mendapatkan berbagai tuduhan imbas dari KLB Deli Serdang. Saya sedih ya, Pak Muldoko dituduh macam-macam. Saat itu banyak kawan di Partai Demokrat bilang ingin Pak Muldoko jadi ketua untuk menyelamatkan partai. Saya telepon Pak Muldoko dan di situ saya sedih. Di mana dosanya Pak Muldoko? Dia mengatakan saya lagi membantu Pak Presiden. Enggak lah bang, kita lagi hadapi pandemi COVID-19. Najwa Shihab pun sebagai host pun mencecar di balik alasan Muldoko menerima hasil KLB Deli Serdang. Kok masih mau? Kan menyadari tugasnya membantu Presiden itu berat, cecar Najwa Shihab. Seperti yang saya katakan, semut diinjak menggigit, Muldoko juga manusia. Aku Ruhut Sitompul. Siapa sih yang menginjak Pak Muldoko? Tanya Najwa Shihab lagi. Di salah satu TV saya diadu dengan Andi Malarangeng. Tegas saya mengatakan Andi cabut kata-kata Anda. Bukan hanya Muldoko dan tetapi juga membawa-bawa Presiden ke-7. Apa kita akan kembali ke Orde Baru lagi? Imbuh Ruhut. Sebelumnya lewat Twitter resminya, politisi PDIP ini berpesan pada pihak yang tidak mengerti masalah ini untuk diam saja dan tidak ikut campur. Bahkan Ruhut meminta pihak-pihak tersebut jangan semena-mena menyuruh Presiden Jokowi untuk memecat KSP Muldoko. Ruhut Sitompul menyarankan agar pihak yang tidak terima adanya KLB tak perlu cemas. Hanya perlu tunggu hasil akhirnya dari Kemenkumham dan tidak perlu menyalahkan siapapun. Tidak hanya Ruhut yang mengomentari terkait kisruh Partai Demokrat, tapi elit PKPI, Teddy Gusnaidi juga mengatakan bahwa AHY dan SBY telah kebakaran jenggot
menyikapi KLB.